Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mempresentasikan tentang marketing battle review pada kasus produk otomotif di Indonesia. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Amanda Purwanto, Astari Nadiani Putri, Bagas Sabda Dewantara, Amir Mutakin, dan Alex Jonathan Sinaga. Dua brand yang akan kami bahas pada kasus ini adalah BMW versus Toyota. Brand pertama yang akan kami bahas adalah BMW. BMW adalah perusahaan otomotif asal Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor. BMW didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Joseph Pope yang berhasil mengekspor produknya ke lebih dari 155 negara. Produk yang dihasilkan oleh BMW terdiri dari BMW i, BMW M, Mini John Cooper Works, Rolls-Royce Motor Cars, dan BMW Motorrad. Kemudian, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan BMW Group Indonesia tumbuh sebesar 21% pada tahun 2021. Selanjutnya, kami akan membahas Consumer Behavior Profile dari BMW. Untuk segmen profile, BMW menargetkan kalangan masyarakat dari kelas sosial menengah dan atas. Berikutnya adalah Customer Value. Masyarakat membeli mobil BMW dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, semua orang di Indonesia pasti setuju bahwa eksterior dari BMW tampak jauh lebih sporty, garang, dan ikonik dibandingkan brand mobil yang lain. Kemudian yang kedua adalah adanya pengaruh dari media yang selalu mengkaitkan BMW sebagai brand yang mewah. Ketiga, banyak orang membeli BMW karena durability dan kenyamanannya. 3 mobil terlaris BMW di Indonesia pada 2020 adalah BMW seri 3, BMW X1, dan BMW X5. Masyarakat Indonesia membeli mobil BMW melalui dealer resmi BMW. Secara keseluruhan, ada 18 dealer mobil BMW resmi di Indonesia yang tersebar di 10 kota. Di dalam strategi marketingnya, BMW memiliki beberapa strategi. Seperti pada market segmentation, BMW mencakup semua gender, baik laki-laki maupun perempuan, yang tinggal di perkotaan dengan rentang usia 20 hingga 65 tahun. Para pekerja profesional dan eksekutif adalah salah satu segmentasi pasar yang mereka targetkan dengan kelas menengah hingga kelas atas, sehingga BMW menempatkan brand positioning-nya berupa monosegmen. Produk yang diluncurkan BMW pun memiliki beberapa ragam, yakni mobil, motor, dan juga aksesorisnya yang memiliki kecenderungan dengan harga mahal dan memberi kesan prestis. Untuk strategi lainnya, BMW menyediakan 18 dealer resmi yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Bentuk komunikasi yang dilakukan, mereka menginformasikan terkait produk mereka melalui media online, secara direct, memberikan pengalaman, dan juga beberapa iklan konvensional lainnya. Selama 1 hingga 2 tahun terakhir, BMW melakukan beberapa strategi marketing. Pada tahun 2002, BMW berusaha tetap memberikan seamless experience antara online dan offline, serta berbagai ragam inisiatif yang telah diterapkan di tahun 2021 seperti adanya BMW Virtual Showroom dan Virtual Lounge. BMW Group Indonesia yakin jika kondisi ekonomi nasional akan segera kembali seperti semula. Situational Analysis menggunakan 5 competitive force model dari perusahaan BMW di Indonesia. Antara lain, supplier power. Dalam industri ini, daya tawar pemasok sangat lemah, karena produsen mobil masih tergolong sedikit. Sedangkan perusahaan pemasok jumlahnya banyak, sehingga antar para pemasok saling bersaing untuk mendapatkan produsen. Kemudian, buyer power. Dalam menganalisis kasus yang terjadi di BMW, ditemukan bahwa daya tawar konsumen terhadap barang yang dihasilkan tergolong lemah, bahkan jika para pelanggan lebih menuntut. Pelanggan mungkin terpesona dengan kehadiran asing dengan harga yang sangat sensitif. Hingga akhirnya daya tawar mereka melemah karena mereka tidak mampu membeli mobil dalam jumlah banyak. Threat of new entry. Ancaman terhadap munculnya pendatang baru di industri ini tidak begitu kuat. Hal ini disebabkan karena dalam mendirikan sebuah perusahaan, produsen mobil diperlukan modal yang cukup besar. Para pesaing baru akan membutuhkan modal, teknologi, dan keterampilan untuk memulai usaha ini. Tetapi BMW yang sudah sejak tahun 1916 memulai usaha ini, tentunya hal-hal tersebut tidak lagi menjadi kendala. Akan tetapi dengan kemajuan tingkat perekonomian dan teknologi informasi, tetap memberikan peluang bagi pendatang baru untuk masuk ke industri ini. Substitutes. Bagi perusahaan produsen mobil, ancaman terbesar yang harus dialami adalah dengan makin berkembangnya pengganti. Hal ini dikarenakan untuk dapat memiliki kendaraan sendiri sekelas BMW, diperlukan biaya operasional yang lebih tinggi dan dengan jumlah pajak yang relatif mahal. Dengan alasan itu, banyak orang lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum seperti bus,
kereta api, maupun alat transportasi umum lainnya. Competitive rivalry. Persaingan kompetitif antara unit usaha dalam industri produsen mobil adalah kuat. Hal ini dikarenakan antara unit usaha dalam produsen mobil saling bersaing untuk memberikan potongan harga maupun jaminan jangka panjang yang dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan. Tetapi mereka juga memberikan tekanan pada margin keuntungan untuk penjualan kendaraan. Selanjutnya, kami akan beralih membahas brand dari Toyota. Toyota Motor Corporation adalah sebuah perusahaan Jepang yang memproduksi mobil. Perusahaan yang didirikan pada September 1933 ini sekarang berhasil menjadi pabrik penghasil mobil terbesar di dunia. Produk-produk yang dihasilkan oleh Toyota Motor Corporation terdiri dari Toyota Alphard, Toyota Velfire, Toyota Kijang Innova, dan lainnya. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, disebutkan bahwa penjualan mobil pada tahun 2021 mencapai 887.200 unit. Angka tersebut melonjak 67% dibandingkan yang tercatat pada tahun 2020 yaitu sebesar 532.407 unit. Selanjutnya, Consumer Behavior Profile dari Toyota. Segmen profil konsumen Toyota didominasi oleh kalangan pegawai dan pengusaha. Kemudian, customer value yang ditawarkan adalah desain. Toyota memiliki banyak desain untuk tiap lapisan masyarakat yang ada, sehingga ragam desain menjadi salah satu kekuatan Toyota dalam segmentasi pasar. Pengaruh media seperti iklan Toyota yang ada di mana-mana serta banyaknya pengguna dengan merek Toyota memberikan keuntungan tersendiri terhadap brand tersebut. Kualitas dibeli karena harga yang terjangkau, namun kualitas standar dengan keinginan konsumen. Selanjutnya adalah produk item. Berikut ini daftar kendaraan Toyota beserta dengan mereknya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang strategi marketing dari Toyota. Brand Toyota menargetkan pria dan wanita yang merupakan pelajar, pengusaha, dan pekerja dari kelas sosial rendah, menengah, hingga ke atas. Terdapat banyak varian produk untuk segala segmentasi. Salah satu contoh adalah Agya yang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah, serta Yaris dan Rush untuk kalangan menengah ke atas. Toyota menggunakan jenis positioning yang dapat dijangkau oleh pasar, karena produk dari merek ini berada pada kelas kendaraan yang ekonomis, sehingga banyak produk yang diproduksi massal dengan harga yang cenderung relatif terjangkau. Produk BMW sendiri terdiri dari mobil, motor, dan aksesoris. Untuk pricing, harga Toyota sangat bervariasi, tergantung pada lini produk dan jenis atau model produk. Toyota menggunakan kombinasi strategi penetapan harga berorientasi untuk menentukan harga berdasarkan kondisi pasar dan harga pesaing. Strategi penetapan harga ini cukup menonjol di sebagian besar produk Toyota, seperti sedan dan truk. Namun, perusahaan juga menggunakan strategi penetapan harga berbasis nilai, yang menetapkan harga berdasarkan nilai aktual dan nilai produk yang dirasakan. Perusahaan menggunakan penetapan harga berdasarkan nilai untuk produk kelas atas atau lebih mahal, seperti mobil Prius dan Lexus. Bagian dari bauran pemasaran Toyota ini menunjukkan bahwa perusahaan menentukan tingkat harga berdasarkan kondisi pasar dan persepsi pelanggan. Strategi marketing attack maneuvers yang dilakukan oleh Toyota adalah: pertama, memperkuat sales activity baik produk, selling activity termasuk digital marketing, serta sales program. Yang kedua, Toyota memberikan customer service solution yang terbaik, mulai dari improvement pada after sales dan trade-in. Toyota Situation Analysis using 5 Competitive Forces Model meliputi beberapa komponen. Pertama, supplier power. Toyota Indonesia membagi supplier menjadi 3 bagian, yaitu supplier lokal, supplier Asia Pasifik, dan supplier Jepang. Meskipun demikian, di dalam penentuan supplier pada setiap part mobil, perusahaan membuat sistem seleksi supplier dengan menentukan minimal 3 kompetitor. Yang berikutnya adalah buyer power. Toyota mempunyai peluang yang sangat besar untuk diminati oleh pembeli. Toyota memiliki banyak varian mobil mulai dari kategori LCGC, city car, MPV, SUV, sport car, dan bahkan hingga exclusive car. Secara harga pun Toyota memberikan banyak pilihan kepada konsumen, dimulai dengan harga yang murah, harga menengah, dan harga mahal dengan kualitas yang dijamin oleh Toyota. Selanjutnya adalah threat of new entry. 3 tahun terakhir banyak industri mobil yang bermunculan seperti merek Wuling yang secara berani menyuguhkan produk dengan iming-iming harga murah dan fasilitas lengkap. Kemudian ada substitutes. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mengurangi emisi serta mengurangi kemacetan di jalan melalui metode transportasi massal. Dan yang terakhir adalah competitive rivalry. Toyota adalah market leader di industri otomotif di Indonesia, sehingga persaingan industri otomotif secara tidak langsung bisa akan dikendalikan oleh Toyota.
Selanjutnya kami akan melaporkan hasil interview dengan 3 responden terkait dengan riset ini. Responden pertama yang kita temui adalah Fedo. Ia adalah seorang mahasiswa yang juga melakukan beberapa usaha kecil bersama teman-temannya. Dengan penghasilan per bulan berkisar 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per bulan, ia merasa cocok ketika memiliki kendaraan Toyota. Saat ini ia memiliki Toyota Rush sebagai kendaraan sehari-harinya. Salah satu alasan ia memilih Toyota adalah memiliki bensin yang irit. Ia pun merasa penggunaan Toyota selama lebih dari 5 tahun juga masih nyaman untuk dikendarai. Dari segi harga, Toyota cukup terjangkau dan mampu menyentuh semua kalangan. Pasalnya menurut Fedo, Toyota memiliki banyak varian dan pilihan menyesuaikan dengan harga dari tiap konsumen. Di Jogja pun Toyota memiliki beberapa showroom yang dinaungi Nasmoko, adapun lokasinya ada di Jalan Magelang dan juga Jalan Ring Road Selatan. Dibandingkan dengan BMW, Fedo tetap akan memilih Toyota meskipun Fedo juga mencari informasi terkini tentang BMW. Karena menurut Fedo, harga yang ditawarkan BMW cukup mahal dan memiliki bensin yang boros. Hal itu tidak dapat menunjang kegiatan mobilitas yang ia lakukan. Namun, Fedo pun mengakui bahwa desain yang dimiliki BMW cukup elegan dan juga fasilitas yang ditawarkan BMW tidak sembarangan. Responden yang kedua, kami mencoba mengajak berdiskusi seorang laki-laki bernama Pak Agung. Menurutnya, Toyota adalah kendaraan yang memiliki desain unik dan variatif, mulai dari bentuk dan juga warnanya. Toyota juga memiliki banyak seri dan setiap seri pun memiliki karakteristik masing-masing. Pak Agung juga meyakini bahwa Toyota memiliki bensin yang cukup irit. Namun, berbeda dengan Fedo, dalam memilih kendaraan ia lebih memilih BMW sebagai kendaraan sehari-harinya. Saat ini pun ia juga sedang memakai BMW X1 untuk kegiatannya. Menurutnya, BMW memberikan kenyamanan tersendiri dalam berkendara. Harga yang diberikan mungkin memang cukup tinggi, namun sebanding dengan fasilitas yang didapatkan. Mungkin hal yang sedikit disayangkan dari BMW menurut Pak Agung adalah dari variasi warnanya. Meskipun memiliki beberapa tipe, namun warna yang disajikan terbatas sehingga pelanggan tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Selain itu, BMW belum cukup memiliki banyak showroom terlebih di kota Yogyakarta. Pak Agung sendiri mengetahui tentang kehadiran produk BMW dari teman sesama pengusaha yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap produk dari BMW. Pak Arif adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang otomotif sebagai seorang makelar mobil bekas. Beliau membuka lapaknya secara offline setiap hari Minggu di sekitar TVRI Jalan Magelang, Yogyakarta. Namun, ia juga melayani penjualan secara online menggunakan platform Facebook dan tergabung dalam beberapa forum grup. Untuk produk yang paling laris di pangsa pasar di Indonesia, khususnya Yogyakarta, perusahaan Toyota lah yang menjadi idaman para konsumen. Selain karena memiliki banyak pilihan dari tipe dan juga warna, rentang harga yang ditawarkan pun cukup variatif karena menyediakan dari produk dengan harga terjangkau dan juga premium. Pak Arif sendiri mengaku, setiap minggu selalu ada kendaraan yang terjual, dan Toyota atau Honda adalah pilihan terbanyak. Untuk Toyota sendiri, tipe yang sering dicari adalah Toyota Avanza, Toyota Agya, dan Toyota Yaris. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai market insight. Market leader di industri otomotif adalah Toyota dengan market share sebesar 31,28% yang menyasar segmen market yang lebih luas. Sedangkan market challenge pada industri otomotif di Indonesia salah satunya adalah BMW. Dengan market share sebanyak 0,28%, BMW memang memiliki segmen pasar pada kalangan menengah atas. What we can learn from this marketing battle in terms of marketing strategy. Strategi marketing yang sesuai dengan persona target market memiliki peranan penting dan krusial bagi sebuah perusahaan karena menentukan keberhasilan perusahaan dalam delivering value kepada konsumen sehingga perusahaan mampu untuk stand out di tengah persaingan yang ketat. Seperti halnya Toyota memilih untuk mengambil pasar yang lebih luas dengan menghasilkan variasi lini produk yang sesuai dengan segmen yang ada. Sedangkan BMW fokus pada segmen pasar menengah ke atas dengan menguatkan nilai prestisnya. Berikut ini beberapa rekomendasi strategi untuk market leader, dalam hal ini adalah Toyota. Yang pertama, inovasi produk tanpa henti untuk mempertahankan posisi sebagai market leader. Yang kedua, peningkatan kapasitas pengembangan produk dan rantai penawaran untuk meningkatkan kompetitif internasional. Yang ketiga, terus melakukan diferensiasi dan diversifikasi produk. Yang keempat, memperluas pasar dengan bekerja sama dengan perusahaan otomobil lokal. Yang berikutnya adalah rekomendasi strategi untuk market challenger. Dalam hal ini adalah BMW. Yang pertama, sebagai challenger sebaiknya BMW menguatkan competitive advantage dan fokus untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua, strategi marketing yang menarik dengan melibatkan micro-influencer mampu mengoptimalkan penjualan BMW. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan mitra strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, challenger fokus pada ceruk market potensial semisal Gen Z yang berprofesi sebagai pengusaha sukses. Demikian video presentasi ini kami buat.
Kurang lebihnya, mohon maaf dan semoga bermanfaat.